Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil Habaiki, mahasiswa kelas 2E Pendidikan Agama Islam. Di sini saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Qaidul Lugha, saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami materi Qaidul Lugha mengenai tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il yang tersusun dengan fa'il atau subjek. Nah, fa'il atau subjek ini bisa nampak dengan menyebutkan nama orang ataupun nama benda, ataupun yang tidak nampak karena berada di tengah-tengah paragraf, karena domirnya yang sudah disebutkan di awal paragraf. Lalu ada yang namanya fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Jadi kata kerja ini mengandung waktu, bisa waktu yang lampau, yang akan datang, ataupun yang sekarang sedang dilakukan. Itu juga bisa menyatakan dengan kalimat perintah. Untuk waktu yang lampau itu biasa disebut dengan fi'il madi, dan yang akan datang itu adalah fi'il mudhari'. Dan yang sekarang sedang dilakukan atau yang menyatakan perintah itu adalah fi'il amr. Yang telah disebutkan tadi, dari ketiga fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Yang pertama itu kan fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kalimat lampau, menunjukkan waktu yang telah dilakukan, yang sudah pernah dilakukan. Lampau, menunjukkan lampau. Yang kedua itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Dan yang ketiga itu adalah yang namanya fi'il amr. Fi'il amr ini biasanya menyatakan dengan kalimat perintah. Contohnya itu adalah untuk fi'il madi seperti kata qara. Qara. Dan untuk fi'il mudhari' yaitu yaqra. Yaqra. Dan yang selanjutnya yang fi'il amr itu adalah iqra. Nah, dari ketiga kata ini memiliki arti dasar itu adalah baca, membaca. Nah, untuk yang pertama itu adalah qara. Qara ini termasuk dalam fi'il madi, fi'il yang lampau. Artinya itu adalah dia telah membaca. Nah, untuk yang kedua yaqra. Yaqra ini adalah termasuk ke dalam fi'il mudhari', fi'il yang sedang dilakukan. Yaqra itu artinya dia sedang membaca. Dan yang ketiga adalah iqra. Iqra ini termasuk dalam fi'il amr. Fi'il amr bisa juga menyatakan dengan kalimat perintah. Iqra di sini mengandung arti adalah bacalah. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai fi'il. Yang pertama itu adalah fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kalimat yang menunjukkan dalam waktu lampau atau yang telah dilakukan. Nah, contohnya itu adalah kata seperti yang tadi pertama itu adalah qara. Qara itu artinya dia telah membaca. Nah, yang kedua itu adalah zahaba, artinya dia telah pergi, berarti sudah dilakukan. Karena fi'il madi itu bersifat mabni, yaitu mabni fathah. Huruf yang terakhirnya selalu berakhiran fathah. Dan yang kedua, kecuali apabila bertemu dengan waw jamak maka bermabdi domah. Contohnya kata katabu. Huruf ba berharokat domah dengan karena bertemu dengan waw jamak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari jumlah fi'liyah fi'il madi. Perbedaan yang fi'il dengan fa'il dan yang fi'il dengan fa'il plus maf'ul bihnya. Fi'il dan fa'il itu adalah subjek. Kalau maf'ul bih itu adalah objek. Jadi ada keterangan objek di dalam suatu kalimat. Nah, contohnya itu untuk yang fi'il dan fa'il. Nah, untuk yang pertama yang fi'il dan
ada keterangan fa'ilnya. Zahaba Zaidun. Yang kedua itu adalah zahabat Fatimah. Di sini untuk contoh yang fi'il dan fa'il, kata zahaba Zaidun, fa'ilnya itu adalah Zaidun. Jadi Zaidun ini adalah sebagai subjek. Subjeknya itu sebagai nama orang. Yang kedua, dari kata zahabat Fatimah, fa'ilnya itu adalah kata Fatimah yang menunjukkan subjek. Subjeknya itu adalah orang, nama orang. Jadi zahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Yang kedua, zahabat Fatimah, yang artinya Fatimah telah pergi. Nah, jadi itulah yang tadi sudah saya sebutkan, yang fi'il dengan fa'il atau dengan subjeknya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan yang fi'il plus fa'il atau subjek plus maf'ulnya plus objeknya. Fi'il plus fa'il plus maf'ul. Contohnya itu adalah masjid. Nah, dari kata dakhalal muslimul masjid, yang artinya adalah muslim itu telah memasuki masjid. Jadi fa'ilnya, subjeknya itu adalah kata muslim. Ini adalah fa'il atau subjek. Nah, untuk maf'ul atau objeknya itu adalah kata al-masjid, yang artinya masjid. Maf'ul atau objek. Jadi di fi'il madi yang ditambahkan dengan fa'il dan maf'ul ya, dari kalimat dakhalal muslimul masjid, yang artinya adalah dia telah muslim itu telah memasuki masjid. Fa'ilnya muslim menunjukkan subjeknya itu adalah orang muslim, dan masjid yaitu maf'ul menandakan objeknya itu adalah tempat, yaitu masjid. Yang kedua itu adalah fi'il mudhari atau fi'il kalimat yang sedang dilakukan. Jadi fi'il mudhari itu ada beberapa cirinya. Yang pertama itu diawali huruf alif, kedua diawali huruf ya, ketiga diawali huruf na, dan keempat diawali huruf ta. Contoh yang diawali dengan huruf alif yaitu ketika dibaca af'ulu. Yang kedua diawali huruf nun yang dibaca naf'ulu. Yang ketiga diawali huruf ya yang dibaca yaf'ulu. Yang keempat diawali huruf ta yang dibaca taf'ulu. Jadi perbedaan dari keempat contoh tadi yang berawalan a, ya, nun, dan waw itu terletak pada si pelakunya. Nah, fi'il mudhari ini bersifatnya mu'rab, artinya harkat akhir dari fi'il mudhari bisa berubah-ubah tergantung pada amil yang memasuki fi'il mudhari. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari fi'il mudhari. Yang pertama itu yang
fiil dengan fa'il dengan subjeknya. Yang kedua itu adalah dengan fa'il, subjek plus maf'ul atau objeknya. Nah, pertama saya akan berikan contoh yang dengan fiil dan fa'il atau subjeknya. Fiil plus fa'il. Contohnya itu kata yazhabu Ahmad. Yazhabu Ahmad. Nah, pada kata yazhabu Ahmad di sini fa'il atau subjeknya itu adalah Ahmad. Ahmad itu adalah fa'il atau subjek. Nah, ini adalah yazhabu ini tadi yang sudah disebutkan tadi, ciri-ciri dari fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ya. Yazhabu yang artinya itu adalah Ahmad sedang pergi. Ahmad menandakan subjek orang, ini menandakan kata pergi, sedang pergi. Seperti itu. Nah, untuk contoh fi'il yang kedua, itu yang tadi kan yang pertama itu yang sudah ada fa'ilnya, dan sekarang itu yang ditambahkan dengan maf'ul atau objeknya. Maf'ul dari kata ra'u zaidul Qur'an. Nah, pada kata yaqrabu zaidul Qur'an, di sini kata zaidun menunjukkan fa'il. Fa'il itu adalah subjek. Di sini subjeknya itu adalah menunjukkan kata orang. Selanjutnya maf'ul, objeknya adalah Quran. Objek. Jadi di sini adalah yaqra'u zaidul Quran, yang berarti Zaid sedang membaca Al-Quran. Kata zaidun menunjukkan fa'il atau subjek, kata Quran menunjukkan maf'ul atau objeknya sebagai benda, yaitu Al-Quran. Nah, yang ketiga itu adalah fi'il amr. Fi'il amr ini kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan sesuatu. Nah, fi'il amr ini bersifat mabni sukun, jadi kata kerja itu akhirnya sahih dan bermabni harfi ilat, yaitu membuang huruf ilat. Huruf akhirnya berupa huruf ilat, yaitu huruf waw dan huruf ya. Ciri-ciri mengenali kalimat fi'il amr dengan melihat bahwa kata kerja tersebut bisa disisipkan dengan nun taukid. Nah, selanjutnya untuk contoh dari fi'il amr itu, dari contoh kata yang termasuk dalam fi'il amr atau yang menunjukkan perintah, seperti kata isma, kata idhab, dan kata uktub. Nah, kata pertama adalah isma. Isma itu artinya dengarlah. Dengarlah. Yang kedua adalah izhab. Izhab itu adalah pergilah, dan yang ketiga itu adalah uktub, tulislah. Nah, ini semua ini adalah contoh
kata-kata yang termasuk dalam fi'il amr, yang termasuk ke dalam menunjukkan perintah. Dengarlah, isma, izhab, pergilah, uktub, tulislah. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini akan saya contohkan mengenai fi'il amr yang terdiri dari fi'il plus fa'il, subjek, dan plus maf'ulnya atau objeknya. Contohnya itu uktub, uktub darsa ya Zaid, ya Zaid. Nah, di sini kata uktub ini adalah fi'il amrnya. Darsa ini adalah maf'ul, menunjukkan objek. Yang ketiga Zaid. Zaid ini adalah menunjukkan fa'il atau subjeknya, menunjukkan nama. Yang artinya itu adalah tulislah pelajaran, wahai Zaid. Uktub, tulislah, mengandung kata perintah yang termasuk dalam fi'il amr. Darsa, uktub darsa, maf'ul. Darsanya maf'ul, itu adalah artinya pelajaran. Ya Zaid, Zaidnya itu adalah fa'il, menunjukkan subjeknya. Subjeknya menunjukkan nama seseorang. Maf'ulnya itu adalah tadi, objeknya itu adalah pelajaran. Jadi kata uktubud darsa ya Zaid, yang artinya tulislah pelajaran, wahai Zaid. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada fi'il madi yang menunjukkan kata lampau, fi'il amr yang menunjukkan kata perintah. Yang ketiga adalah fi'il mudhari yang sedang dilakukan. Ini adalah yang termasuk ke dalam jumlah fi'liyah atau kalimat fi'il. Jadi di sini saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan penulisan atau penjelasan, karena di sini juga saya masih banyak belajar. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini juga kita bisa sambil belajar. Saya pun juga masih sambil belajar kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.